Oh, Sinasan, balik lagi sama saya Segan Kuroren. Nah, jadi kali ini saya benar-benar simpati dengan suatu karakter anime di anime yang judulnya Higehiro atau apapun itulah ya, teman-teman. Banyak banget sebutannya, ada Higehiro, Higehosuru dan lain sebagainya. Dikarenakan ini karakternya tuh sering banget tuh dihujat sama fans, mau di Indo, mau di Jepang juga. Oh my god, ini kasihan banget sih. Dan dia juga lagi viral-viralnya teman-teman di jagat sosmed. Apalagi sampai masuk nomor 33 di trending di YouTube ya teman-teman. Parah banget. Parah banget sumpah teman-teman. Jadi ya saya bakal angkat bicara deh soal apa yang saya amatin di anime ini, terutama tentang si karakternya ini yang namanya Sayu ini teman-teman ya. Sekaligus kita bakal bahas episodenya sedikit-sedikit mungkin, tapi nggak terlalu fokus bahas episodenya, kan kalian juga pasti udah nonton ya teman-teman. Jadi kita bakal lebih fokus ke Sayunya aja. Jadi simak sampai habis, jangan lupa subscribe-nya. Ini semua bermula dari seorang pria yang bernama Yoshida tuh pulang dari tempat kerjanya dan dia habis ditolak sama wanita kantoran yang dia suka kan. Namanya itu kalau nggak salah si Goto ya, yang ini Gotonya teman-teman. Eh, habis itu kan dia minum bareng temennya ya teman-teman. Taunya pas pulang dia lihat seorang gadis yang duduk di bawah tiang listrik. Nah ini orangnya teman-teman, yang namanya si Sayu Ogiwara ini teman-teman ya. Jadi itu dia duduk aja di situ, dia minta si Yoshida buat ngajak dia ke rumahnya, buat dibawa pulang lah istilahnya. Sambil sampainya dia tuh gimana ya, dia kayak ngegoda si ngegoda si Yoshidanya gitu loh ya, karena dia nggak ada uang buat nginep atau bahkan ke warnet atau ke tempat karaoke gitu kan. Dia nggak punya uang sama sekali ya. Dia tuh cuman modal barang bawaannya dia aja sama seragam yang dia pakai gitu loh ya. Jadi akhirnya ya dibawa pulang gitu kan. Dan ini si Yoshida udah digodain juga, dia bodo amat aja gitu loh. Yang penting ya udah semalam aja dia disuruh tinggal di rumahnya, habis itu ya dia usir aja gitu. Tapi ya semalaman ini si saya masih godain aja gitu loh. Sampai pagi juga masih dia godain kan teman-teman. Kalau dari sini mungkin udah mulai banyak yang protes ya di sini teman-teman, tapi ya kalian nggak usah khawatir karena si Yoshida ini adalah seorang cowok yang kuat iman dan nggak goyah teman-teman, walaupun digodain berkali-kali pun ya seperti itulah. Ya akhirnya si Yoshida tuh sampai berbaik hati gitu loh buat ngerawat dan ngedidik dia untuk mengubah pola pikir dan gaya hidupnya yang gak sehat lah istilahnya. Jadi sementara si Yoshida pergi kerja, dia di rumah ngurus pekerjaan rumah lah, kayak bersih-bersih, masak dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut Yoshida nih, supaya dia bisa mandiri dan bisa ngurus dirinya sendiri dan jadi gadis yang lebih baik pastinya, soalnya kan ini dia sifatnya kayak manja gitu kan teman-teman. Dan itu kalau di Jepang tuh dia nggak bisa survive kalau cuman kayak gini doang gitu loh. Rasanya tuh si Yoshida nih kayak orang tua angkatnya gitu ya teman-teman. Itu menurut saya kayak gitu sih. Ya, dia juga bahkan pernah sampai emosi gara-gara denger cowok yang pernah ngizinin saya tinggal di rumahnya dulu pada semena-mena sama dia, ya kan, mantannya kayak gimana gitu. Pokoknya busuk banget, dia sampai emosi dengernya gitu loh. Bahkan si Yoshida ini juga kan saking pedulinya dia tuh sampai ngurusin dia, maksudnya selain ngurusin dia tuh dia sampai beliin beberapa pakaian sama futon buat dia kan teman-teman. Ini hal yang bikin heran loh, sampai kabur ke Tokyo padahal rumahnya juga cukup jauh. Dia tuh tinggal di Hokkaido kalau nggak salah. Hokkaido ke Tokyo kan jauh teman-teman. Saya juga dapat spoiler nih teman-teman ya. Kalau dia ini, si Sayu ini adalah seorang gadis SMA yang berasal dari Hokkaido yang udah saya bilang tadi. Terus dia kabur dari rumah sekitar 6 bulan karena suatu masalah. Tapi ini saya nggak tahu ini spoilernya benar apa enggak ya. Saya cuma dapat kabar dari Facebook aja. Itu ya masalah yang dia hadapin cukup berat teman-teman. Singkatnya di rumah tuh dia ngalamin KDRT sama orang tuanya gara-gara ini si bapaknya kayak suka godain dia. Terus ibunya cemburu jadi dia campakin dia gitu kan. Terus ya jadi dia kabur dari rumah, itu adalah hal yang wajar sih. Kalau kehidupannya aja udah bobrok kayak gitu di rumah, ya ampun. Terus satu-satunya sahabat yang bisa ngertiin dia tuh
bunuh diri gara-gara masalahnya sendiri gitu loh. Oh my god, ini sih parah banget sih. Nggak terbayangkan lah penderitaannya tuh kayak gimana. Tapi ya dia kelihatan perhatian banget sama Yoshida sih teman-teman. Nggak cuman sekedar iseng atau suka godain aja gitu. Dan ya dia juga suka ngeluarin senyum palsu gitu kan. Kayaknya ada sesuatu yang dia sembunyiin dan dia nggak bisa ngomong apapun itu. Kayak sungkan lah pokoknya. Ya pokoknya gitulah, gara-gara sungkan atau apalah itu jadi dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi di sisi lain bukannya sungkan, dia tuh diem-diem aja karena dia merasa nggak bisa memberikan imbalan yang cukup gitu. Ya sama aja sih. Tapi ya cuman dibahas lebih dalam sedikit lah ya. Terus saya lihat ini Yoshida tuh emang Yoshida tuh emang orangnya suka ini, dia nggak suka nyalain orang lain, dia lebih suka membimbing orang lain, bahkan di kantornya juga gitu teman-teman. Sekarang sih udah jarang banget ya ada orang yang punya rasa peduli kayak dia tuh ya. Tapi dia sendiri juga kurang mau ngakuin sih. Rasanya kayak versi tsundere dari orang yang saya kenal teman-teman. Dia tuh adalah seorang yang selalu perhatian dan dia nggak bisa membiarkan orang lain kesulitan di hadapannya teman-teman. Sampai si Yoshida ini juga dikira punya pacar tuh gara-gara mendadak dia punya beberapa perubahan. Kayak jam kerjanya sama kerapiannya. Dia yang tadinya sering lembur tuh jadi sering pulang tepat waktu, pulang lebih cepat lah istilahnya daripada biasanya, dan juga dia pakainya lebih rapi, jenggot selalu dicukur, dan bahkan dia nolak perjalanan bisnis cuman demi ngerawat si Sayu doang teman-teman gitu. Ya di sini juga si Sayu tiap hari tuh pakai nama samaran kan dulunya pas dia dipungut sama cowok-cowok yang sebelumnya. Dia sampai nyamarin umur segala pas dia kerja ya kan. Dia kerja tuh jadi apa itu namanya, nggak enak ngomongnya, nanti saya tulis di teks aja ya. Ya karena kan di Jepang itu serba ketat ya teman-teman. Anak SMP aja nggak boleh punya pekerjaan part time sebenarnya, tapi ya itulah, mereka benar-benar merhatiin umur juga sih sama latar belakang. Terus kalau anak SMA kelas 1 sih mungkin ya karena umurnya belum terlalu jauh ya, pastinya tuh di bawah umur 17 tahun tuh pokoknya nggak boleh kayak gitu-gitu, nggak boleh kerja segala macam gitu. Pokoknya harus cukup umur dulu baru bisa part time minimal ya kan. Jadi saya rasa wajar aja sih. Dia juga kan ngelakuin hal itu karena dia butuh uang dan tempat tinggal teman-teman. Bahkan ya tatapannya juga kosong kok pas dia lagi bareng sama cowok gitu kan. Kayak orang yang udah nggak punya keinginan buat hidup gitu loh. Bahkan dia juga kalau udah nggak berarti di mata si cowok, dia bakal langsung diusir sama cowok yang mungut dia gitu. Karena kebetulan dia lihat Yoshida sama Kohainya berduaan suatu malam ya. Si Sayu ini jadi sedih dan dia ngira kalau dia bakal segera diusir. Ya lagian sebenarnya tuh mungut anak di bawah umur itu risikonya besar sekali kalau di Jepang teman-teman. Dia bisa pertama ditahan polisi. Jadi terus apa lagi ya? Ya banyak lah pokoknya, tapi yang paling utama ini ditahan polisi gitu. Karena ya mungut anak di bawah umur tapi nggak ada aktenya atau apanya gitu kan bisa jadi masalah. Ini juga nggak cuma di Jepang sih, di mana-mana mungkin bisa kayak gitu ya teman. Kecuali kalau udah ada suratnya atau apanya gitu kan. Jadi dia ngelakuin segala cara termasuk ngegoda si Yoshida tuh biar bisa tinggal lebih lama, sekaligus buat ngasih dia imbalan, udah ngasih dia tempat tinggal gitu loh. Ya meski gitu si Yoshida tuh tetap kuat iman aja gitu. Di sini sih saya ngira kalau kebaikan Yoshida tuh sebenarnya ada maksudnya. Tapi ya si Yoshida tuh adalah orang yang jujur apa adanya. Dia tulus dan juga dia berkali-kali digoda, dia tetap gak bakal tambah ngerusak si Sayu inilah. Dia udah rusak banget, tapi kalau orang tega ngerusak orang yang udah rusak itu wah jahanam sih. Dia tuh juga bener-bener pengen nolong si Sayu ini buat jadi lebih baik gitu loh. Dia nggak butuh imbalan atau apapun kok, dia tulus. Dia juga nggak bakal mau lah kalau diajakin gitu. Dan apalagi dengan cewek yang dia nggak cintai istilahnya. Dia nganggep si Sayu ini anak kecil gitu, karena beda umurnya juga kan jauh ya. Kerja kantoran sama anak SMA umurnya beda jauh gitu kan, paling nggak ada 7-8 tahunan lah ya.
Nah, di sini jelas ya walaupun si Sayu perfect dalam ukuran anak SMA, tapi seleranya si Yoshida tuh tetap cewek dewasa gitu loh. Dan pada akhirnya si Yoshida ini kan jujur tentang kenapa dia bolehin si Sayu ini tinggal di rumahnya ya teman-teman. Yang harusnya tuh dia bilang sejak awal gitu loh. Sejak ada Sayu tuh hidupnya jadi berubah, jadi lebih nyaman di rumah dan juga dia jadi lebih baik dan gak kesepian. Rumahnya jadi ada yang ngurus gitu kan. Bisa dibilang ya dia emang butuh seseorang di sisinya sih karena dia kan sebenarnya di rumahnya juga kesepian gitu loh. Seorang om-om kesepian gitu. Jadi dia nggak perlu buat si Sayuning balas kebaikannya dengan cara apapun karena dia merasa udah tercukupi dengan keberadaannya aja gitu loh. Niatnya benar-benar tulus dari hati, dia pengen ngerawat si Sayuni teman-teman. Jadi mereka berdua tuh kayak saling butuhkan gitu loh. Satu sama lain. Yang satu butuh buat dibimbing dan dirawat, yang satu butuh ditemenin dan juga diberi kenyamanan gitu loh. Ya, di sini kita balik lagi ya. Sayu yang awalnya manja dan melakukan cara apapun yang menurutnya mudah buat menjalani hidup, sekarang dididik sama Yoshida dan jadi lebih baik secara perlahan dan bisa mandiri. Dia biar bisa ngurus diri sendiri juga. That's right. Ini adalah sebuah pelajaran hidup di mana dalam kehidupan emang kita harus bisa berkembang dan ngikutin perkembangan zaman juga, teman-teman. Seperti yang saya alamin juga, saya mencoba ngikutin zaman ya, teman-teman, di channel ini yang bahas anime dan tokusatsu, teman-teman ya. Tapi buat yang tertentu aja sih. Kalau buat beberapa hal yang belum saya explore, saya butuh explore, butuh waktu ya. Dan juga di channel ini tetap Digimon yang utama, teman-teman. Tiap konten saya pun saya kasih nuansa Digimon ataupun sedikit kesinambungannya lah ya supaya masih ada trademark dari saya yang notabene seorang Digituber, teman-teman ya. Oke, kembali lagi, anime ini mengajarkan tentang memanusiakan seseorang. Terlihat sosok manusiawi dari Yoshida yang gak bisa membiarkan si Sayu ini gitu aja, teman. Dia pengen supaya si Sayu ini setelah dia rawat, dia bisa mengubah pola pikirnya untuk memperbaiki hidupnya. Bukan sekedar buat bertahan hidup aja, teman-teman. Dan ketika masyarakat atau bahkan kita yang nonton melihat betapa rusaknya dia butuh seenggaknya satu orang yang ngerti dia. Yaitu perannya si Yoshida itu sendiri saat ini. Tinggal si Sayunya aja yang mau berubah atau enggak gitu kan. Jadi ini saya ada pesan buat kalian yang suka bully-bully Sayu terutama ya. Apalagi sampai neror Seiyunya dia, teman-teman. Sebaiknya kalian introspeksi diri. Seiyunya juga udah 2 kali kena kasus serupa loh, teman-teman. Ini yang kedua kali sih. Yang pertama itu pas kasusnya si Ichigo di Darling in the Franxx, kan dia diteror para pemuja Vimon. Aruto, Zero tuh ya, sorry. Ya itulah pokoknya, kasihan loh. Gara-gara masalah fiksi juga kalian jadi berbuat hal seperti itu. Kalian membesar-besarkan sebuah masalah yang seharusnya kalian jadiin pelajaran hidup gitu loh. Ya mungkin kesannya di sini dia kayak nggak bermoral gitu ya karakternya, tapi itu kan juga gara-gara pengaruh orang-orang di sekitarnya. Coba kalau sejak awal dia punya teman yang peduli, benar-benar peduli dan tulus kayak Yoshida, teman-teman, pasti lain ceritanya. Dan juga ini adalah sebuah pembelajaran, bukan sekedar mempertontonkan ya, yang seperti itulah. Sosok saya yang notabene di mata kalian adalah Elward gitu kan. Ya kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi sorry ya kalau agak kasar, tapi itu kenyataannya. Sorry kalau agak ngegas juga. Jangan jadi orang yang suka ngehujat, tapi kita nggak mau memahami orang yang lebih dalam gitu loh. Saya paling nggak suka yang kayak gitu tuh, biasa. Tapi saya bilang kayak gitu, bikin konten ini tuh bukan buat pansos ya, bukan. Saya cuma mau kalian tuh belajar tentang gambaran kehidupan itu nggak selalu manis. Ada juga orang yang lebih menderita daripada kita gitu loh, dan juga terpaksa bertahan hidup dengan cara yang salah. Anyway, kalau kalian mau diskusi, kalian boleh tulis segala yang kalian pikirin di kolom komentar ya. Saya juga akan lebih semangat bikin konten, jadi jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya ke channel saya. See you again, peace out and have a nice day. Yes tuh, us.